Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ya teman-teman semua ke channel Nathan Ternak nih, channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Gimana ternak kelincinya? Pada beranak lancar ya? Apa masih pada problem? Gagal hamil atau gagal bunting? Atau sudah melahirkan malah anaknya pada mati, induknya juga ikut mati? Ya, banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu. Dikarenakan mungkin cuacanya sedang panas-panasnya ya, itu juga bisa berpengaruh, tapi setidaknya peternak harus bisa mengerti ya, atau menyiapkan kandang yang benar-benar nyaman untuk kelinci, mulai dari ventilasi udara untuk sirkulasi agar bagus ya, terus kandang yang tidak panas, serta makan dan air minum yang cukup ya. Nah, untuk kali ini nih saya akan membahas tentang perlunya pejantan kelinci itu lebih dari 1 ekor. Itu kalau untuk ternak ya. Ini sudah kena berkali-kali, kita pisah saja. Nah, ini yang saya bawa ini indukan. Jadi indukan ini sudah anaknya mau sapih ya, makanya kita coba kawinkan kembali. Kita coba dengan pejantannya lagi ya. Nah, kalau bisa teman-teman kalau sudah punya lebih dari 5 indukan, di atas 5 indukan betina ya, itu diusahakan harus punya 2 ekor pejantan ya teman-teman semuanya, karena kita tidak tahu proses berhasilnya kelinci dalam hamil itu dari jantan atau betina. Tapi kalau kita mempunyai 2 pejantan, bisa kita coba kedua-duanya ya, nggak masalah. Ini contoh pejantan, jadi misal dengan ini sudah kena 2 kali, dengan pejantannya lain kena 2 kali, itu juga nggak masalah. Karena kalau punya 1 ekor itu repot sekali ya teman-teman, apalagi kalau pas sedang problem, sedang molting, atau mungkin spermanya sedang tidak sehat. Namanya kelinci kan keadaannya tidak selalu fit ya, itu juga mempengaruhi dalam kehamilan kelinci. Nah teman-teman, itu perlu paling tidak 2 ekor ya, 2 ekor sebagai spare. Jadi kalau yang satu sedang ada masalah, yang satu itu bisa kita gunakan ya, atau langsung kayak tadi saya contohkan itu, dua-duanya langsung dipakai nggak masalah, 2 pejantan itu. Memang kalau masalah pejantan ini sebenarnya sangat-sangat vital ya untuk peternakan kelinci, apalagi kalau teman-teman udah bisa mau mengejar produksi ya, produktivitas di kandang. Itu sudah menjadi kewajiban seorang peternak untuk menyediakan pejantan yang berkualitas. Tentunya berkualitas itu sendiri bisa membuahi dan juga sehat, serta ada keunggulan-keunggulan genetik yang kita harapkan akan terjadi kepada anakannya ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus menyediakan 2 pejantan kalau indukannya di atas 5 ekor, apalagi 10 ekor sampai 20 30, paling tidak bisa 4 sampai 5 ekor nggak masalah, karena memang itu faktor yang menunjang keberhasilan kita dalam peternak ya. Maka dari itu teman-teman yang pelihara tidak satu jenis ya, mau nggak mau boros pejantan. Jadi kalau ada rek ya harus ada pejantan rek, New Zealand ya harus pejantan New Zealand, Haila ya pejantan Haila, apalagi campur hias kalau misalnya ada fusilop ya harus pejantan fusilop, seperti itu. Makanya fokus di dalam jenis yang diternak itu juga penting ya. Ya salah satunya tadi untuk menghemat pejantan yang banyak. Jadi kalau jenisnya sedikit ya pejantannya sedikit ya. Karena memang untuk saat ini panas banget ya, khususnya di Kebumen dan sekitarnya. Banyak sekali teman-teman yang pada sharing-sharing kok pada gagal ya. Jadi memang kalau untuk pejantan paling tidak sebelum kita gunakan untuk betina,
bisa kita treatment ya dengan jagung manis atau dengan semangka merah di jus, bisa kita sepetkan ya, atau juga dengan daun putri malu yang pernah saya sharing-sharing, bisa di scroll ya, itu untuk agar pejantan kita lebih fit dan lebih bagus dalam membuahi betina. Nah, dari itu sebenarnya perawatan jantan itu sebaiknya ya lebih diutamakan, jangan karena hanya jarang dipakai ya atau cuma makan tidur kawin tapi tidak kita rawat. Nah, itu akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, dari itu perlu kita rawat benar-benar untuk pejantan-pejantan kita, bisa kita cek ada scabies atau enggak, ada sorok atau enggak, atau ada penyakit lain atau enggak, itu harus kita rawat benar-benar. Kalau ada penyakit langsung kita obati ya. Jadi bisa kita cek kalau pejantan kita masukkan betina langsung ada respon atau langsung ngejar, itu sudah termasuk bagus ya. Apalagi ntar kalau sudah kena beberapa kali kok masih aktif, itu termasuk pejantan yang unggul ya. Jangan sampai baru 1-2 kali langsung istirahat, itu termasuk pejantan yang kurang ya. Perlahan-lahan bisa kita ganti atau kita treatment seperti tadi dulu ya, jangan langsung dibuang, kita treatment. Kalau masih bisa kita lanjutkan dipelihara, kalau enggak kita cari yang lain dari keturunan kita sendiri atau bisa nyari ke tempat lain ya. Contoh-contoh pejantan. Makanya perlu kita rawat benar-benar. Nah, untuk kandang pejantan sebenarnya nggak terlalu lebar, nggak masalah, karena kalau lebar terlalu luas seperti ini, sebenarnya terlalu luas ini kandang untuk breeding, jadi terlalu capek kalau untuk ngejar-ngejar betina ya. 50-50 itu sudah cukup ya, atau 50-60 untuk pejantan, 40-70 juga masih bisa, karena memang dia tidak membutuhkan ruang yang besar ya untuk membuahi betina, jadi tidak terlalu capek. Apalagi kalau untuk betina yang belum birahi puncak ya, jadi masih lari-lari, itu perlu kita taruh di kandang yang lebih kecil ya, jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar bahaya banget karena bisa capek duluan ya. Ini kecil-kecil seperti ini juga nggak masalah, aman-aman aja ya. Oke ya, bisa dipahami. Jadi pentingnya pejantan lebih dari satu di dalam peternakan kita itu sudah tahu alasannya, karena memang faktor penting untuk menunjang keberhasilan ternak kita. Pejantan jangan lupa ya, tetap dirawat dengan sepenuh hati, semoga bisa menghasilkan yang lebih bagus di kandang kita masing-masing. Terima kasih yang terus menyimak channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani tenang, tetap semangat dan optimis.